Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sebelah kanan dan kiri Anda bisa dilihat pegunungan. Obat dong, Mas. Dan cuaca saat ini Sudah, tapi dahaka susah keluar. Mas, Mau keluar? Mending dahaknya aja yang dikeluarin. Minum Siladex ME. Batuk berdahak, minum Siladex ME. Mukolitik ekspektorannya aktif bekerja mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Mas, Siladex ME aktif tuntaskan batuk berdahak. Produksi Konimex. Berawal dari jernihnya air untuk tanah yang subur, tumbuh kopi kualitas utama. Lahir dari tangan-tangan terbaik, ciptakan biji kopi pilihan. Dan bersama dedikasi seiring waktu, diolah dengan tradisi keahlian demi sebuah kesempurnaan. Hasilkan secangkir semangat untuk awali hari. Kapal api jelas lebih enak. Terima kasih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Segala hal berpotensi jadi lebih baik. Itulah visi saya. Membuka kesempatan lebih luas. Saat orang meragukan, Tidak mungkin. Saya yakin bisa. saya pegang teguh visi saya. Karena saya percaya, visi saya wujudkan sukses yang lebih besar. Wujudkan visi Surya 16 Citra Eksklusif. Tindakan mematikan lampu 1 jam adalah salah satu cara yang menyatakan gerakan sederhana yang dilakukan bersama akan berdampak besar bagi bumi. Earth Hour yang diadakan 1 tahun sekali adalah momentum untuk mengingatkan kita melakukan gaya hidup hijau. Gaya hidup hijau adalah gerakan gaya hidup masa kini yang sebenarnya tidak bertentangan dengan gaya hidup modern.
Kisah asmara aktris cantik Yuki Kato sampai saat ini masih menjadi sebuah teka-teki. Pasalnya wanita berusia 24 tahun itu sangat tertutup jika berbicara perihal asmara. Namun teka-teki tersebut lambat laun mulai terpecahkan setelah Yuki kedapatan mengunggah foto Rio Haryanto ke akun Instagram pribadinya. Namun kejadian tersebut bukanlah kali pertama. Mantan kekasih dari Ryuji Utomo itu juga sempat membagikan foto Rio dengan panggilan si ganteng beberapa waktu yang lalu. Berbeda dari unggahan sebelumnya, pada postingan kali ini ia mengunggah wajah Rio dengan keterangan foto yang menyebutkan dirinya mengaku senang bisa menghabiskan malam bersama pebalap mobil tersebut. Melihat kejadian ini memunculkan sebuah tanda tanya besar dari warganet. Apakah Yuki dan Rio selama ini memang... Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Sunan Kalijogo sempat macet total. Polisi terpaksa harus menutup jalan raya hingga proses evakuasi tuntas. Guna kepentingan penyelidikan, 2 mobil yang tertimpa pohon ini diamankan ke Mapolres Tuban. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur. Anda masih bersama dengan kami. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam topik mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme baru. Pak Hendro, kalau melihat dampaknya luar biasa nih Pak ya. Dampak meliputi ipolexus.com. Dan kemudian pastilah ini semua ini juga bisa menggoyahkan 4 pilar bangsa. Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan sebetulnya menyangkut masa depan bangsa ini Pak. Nah, kalau lihat gaya kita menangani ini, ya, saya katakan tadi kita tidak ragukanlah keresunan pemerintah. Tapi caranya ini sekarang kalau dengan cara seperti ini, apa iya masih akan memadai? Kita akan jawab mungkin, saya nggak tahu apakah tidak apa memadai. Nah, kita tahu di negara tetangga kita di Malaysia itu ada namanya ISA. Mereka mungkin tidak mempersoalkan masalah HAM. Nah, apakah masa depan bangsa ini juga akan kita korbankan demi bolak-balik memperbincangkan HAM? Padahal itu HAM orang per orang. Sementara nasib bangsa ini tidak kita lupakan. Gimana Pak? Tentu saja tidak Pak. Jadi memang kita tidak bisa mengorbankan negara dan bangsa secara keseluruhan hanya karena membela atau menjamin hak ajasi individu yang hanya 1-2 orang. Betul. Ya, jadi kalau kita menyelamatkan dan mengamankan bangsa setelah masyarakat secara keseluruhan, individu bangsa Indonesia itu ada di dalamnya. Betul. Oleh karena itu, maka kita memang sangat mengharapkan, terutama aparat intelijen kita, supaya lahir satu undang-undang intelijen, yang intelijen itu merupakan satu fungsi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Bukan undang-undang hanya satu organisasi, jadi bukan undang-undang institusi, undang-undang. Selalu begini, yang diperdebatkan itu adalah satu pemikiran masing-masing orang dalam frame bahwa undang-undang ini adalah undang-undang BIN. Ini yang bisa membuat tersesat. Jadi intelijen itu kan ada di polisi juga, ada di tentara, ada di hampir semua kementerian ada intelijen. Dan ini undang-undang intelijen ini untuk memayungi kesemuanya itu. Gitu. Nah, ini yang saya lihat. Akibatnya adalah bahwa undang-undang ini dibuat, yang sedang dibuat ini, akhirnya hanya akan menghukum orang. Padahal intelijen ini kalau menangkap orang itu untuk dipakai, bukan untuk dihukum. Karena untuk dihukum apa sebabnya? Dia kan belum berbuat. Kalau orang yang sudah berbuat itu yang mengurus reserse, bukan intelijen Binkam itu, beda itu. Inilah yang saya lihat di para pembuat undang-undang ini masih berpikiran seperti itu. Sehingga saya tidak terlalu optimis bahwa ini nanti akan lahir undang-undang yang bisa memayungi operasi. Karena sudah diawali dengan kecurigaan dulu ya? Jangan kecurigaan dan kekurang sepahaman. Gitu. Jadi tidak sepaham di dalam melihat ini. Selalu saja kita pada suatu penegakan hukum. Padahal aparat intelijen bukan aparat penegak hukum. Ini yang keliru. Meskipun dia berada di badan kepolisian misalnya kan, tapi dia intelijen. Jadi dia bukannya reserse. Ya, ini yang sekarang kita bicarakan adalah masalah bagaimana yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh intelijen. Bapak bisa kasih contoh nggak Pak? Kira-kira kecurigaan tadi kan kalau undang-undang intelijen ini bakal nanti akan memasung ya hak asasi manusia. Itu yang jadi persoalan barangkali. Nah, sementara yang kita persoalan ini adalah sekarang keamanan dan